semua, kita sampai pada tokoh yang terakhir nih, yaitu Walter Mischel dan Martin Seligman. Walter lahir pada tanggal 22 Februari 1930 dan meninggal pada tanggal 12 September 2018. Sedangkan Seligman lahir pada tanggal 12 Agustus 1942. Seligman merupakan salah satu pionir dalam bidang positif psikologi dan kebahagiaan. Dalam bukunya, ia membedakan kebahagiaan yang bersifat sementara dengan kebahagiaan yang menetap. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan yang menetap itu karena adanya kontribusi dari keadaan dan kendali secara sadar seseorang. Terdapat 8 faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan. Yang pertama uang, yang kedua pernikahan, yang ketiga kehidupan sosial, yang keempat kesehatan, yang kelima agama, yang keenam usia, yang ketujuh emosi positif, dan yang kedelapan pendidikan, iklim, ras, dan gender. Selanjutnya, terdapat 3 faktor internal yang mempengaruhi kebahagiaan. Yang pertama, kepuasan masa lalu. Yang kedua, optimisme masa depan. Dan yang ketiga, kebahagiaan pada masa sekarang. Teori kognitif sosial Mischel mempunyai banyak kesesuaian dengan teori kognitif Bandura dan belajar Roder. Mischel yakin bahwa faktor kognitif seperti ekspektasi, perspektif subjektif, nilai, tujuan, dan standar personal mempunyai peranan penting dalam pembentukan kepribadian. Unit-unit kognitif afektif meliputi semua aspek psikologis, sosial, dan fisiologis dari manusia yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan pola variasi yang relatif stabil. Unit-unit ini meliputi strategi pengodean, kompetensi dan strategi regulasi diri, ekspektasi dan keyakinan, tujuan dan nilai, serta respon afektif. Strategi penguadian. Salah satu kognitif afektif penting yang paling mempengaruhi perilaku adalah konstruk personal dari seseorang dan strategi penguadian. Strategi penguadian yaitu cara manusia mengategorisasikan informasi yang diterima dari stimulus eksternal, yang mana manusia menggunakan proses kognitifnya untuk mengubah stimulus ini menjadi konstruk personal termasuk konsep diri, pandangan mereka terhadap orang lain, dan cara mereka melihat dunia. Yang kedua, kompetensi dan strategi regulasi diri. Maksudnya yaitu strategi menguasai diri untuk mengontrol perilaku dengan tujuan dan konsekuensi yang dibuat sendiri. Yang ketiga, ekspektasi dan keyakinan. Situasi apapun akan menghasilkan banyak potensi perilaku. Akan tetapi, bagaimana manusia berperilaku bergantung pada ekspektasi dan keyakinan spesifik mereka mengenai konsekuensi dari masing-masing kemungkinan perilaku yang berbeda-beda. Yang keempat, tujuan dan nilai. Manusia tidak bereaksi secara pasif pada situasi, tetapi secara aktif dan terarah pada tujuan-tujuan. Mereka merumuskan tujuan, merancang rencana untuk mencapai tujuan, dan kemudian menciptakan situasi mereka sendiri. Dan yang kelima, respon-respon afektif. Respon afektif meliputi emosi, perasaan, dan reaksi fisiologis yang tidak bisa dipisahkan dari proses kognitif dan juga mempengaruhi masing-masing unit kognitif afektif lainnya. Terima kasih sudah menyimak video saya mengenai teori kepribadian dari tokoh yang pertama hingga yang saat ini kalian tonton. Tetap semangat dan bahagia menjalani kehidupan ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.